Baik, halo, kembali lagi bersama saya berbagi ilmu itu harus. Kelanjutan dari preposisi yang bisa berlaku untuk akusatif dan datif. Ya, sebelumnya sudah ada preposisi ini untuk contoh-contoh yang dikhususkan untuk berlaku untuk akusatif. Ya, sebenarnya bisa untuk akusatif dan datif, hanya saja supaya terbagi nanti akan panjang lebar. Saya bagi menjadi akusatif dan datif lagi. Dan sekarang setelah akusatif, preposisi ini kita mau dalami apabila ditambahkan dengan datif. Ya. Yang pertama, bahwa prinsipnya preposisi berikut apabila ditambah akusatif maka artinya akan ke arah. Tapi apabila ditambahkan datif maka artinya akan menjadi di posisi. Ya, menanyakan menjawab pertanyaan tentang posisi. So artinya akan menjadi di dalam, pada, di atas, di belakang, di samping, di atas, di bawah, di depan, dan di antara. Akan menjadi di. Menyatakan posisi. Yang pertama, contoh. In. Wir schwimmen in dem Fluss. Wir schwimmen in dem Fluss. Kita atau kami berenang di dalam sungai. Ya. Datif dia, preposisinya tambah datif, maka artinya menjadi di dalam. Ini kan der harusnya ya, nominatifnya. Der Fluss menjadi in dem Fluss, di dalam sungai. Sungai di dalamnya itu ya, berenang di dalam sungai. Ya nggak mungkin berenang di atas sungai ya, di atas, di atas. Kemudian an, pada. Ya nggak ada di pada memang, tapi pada itu sudah menyatakan posisi ya. Das Bild hängt an der Wand. Ya. Dalam hal ini hängen tidak menggantungkan tapi tergantung ya. Tergantung ya, posisinya di sini sebagai kata kerja intransitif yang tak membutuhkan objek ya. Kemudian berasal dari kata hangen, dikonjugasikan menjadi hängt karena dia orang ketiga tunggal ya. An der Wand, an ditambahkan datif, der Wand aturannya kan die Wand ya, menjadi an der Wand. Gambar atau ya gambar lukisan ya, gambar itu tergantung pada dinding. Misalnya ada gambar digantungkan di sini, kan gitu ya, gambar. Kemudian yang ketiga, auf, ditambahkan datif menjadi di atas. Ihr Handy liegt auf dem ya, sorry lupa, dem Sofa ya, datif. Auf dem Sofa ya, datif of dem Sofa ya, ponsel Anda ya, atau bisa juga sih barangkali karena walaupun huruf besar awal kalimat bisa juga ponsel dia ya, dia perempuan, tapi dalam hal ini mari ponsel Anda juga bisa. Ponsel Anda terletak, liegen ya, sama intransitif tanpa objek, liegen, bukan menempatkan itu legen ya. Ihr Handy liegt auf dem Sofa, ponsel Anda terletak di atas. Auf tambah datif, auf dem, di atas, bukan ke atas, jadi posisi dia ditambah datif, dia posisi auf dem Sofa. So yang selanjutnya hinter ya, tambah datif, di belakang. Contoh, mein Vater arbeitet hinter dem Haus. Ya, ayah saya bekerja di belakang rumah. Di belakang rumah ya. Di belakang rumah ini hinter tambah datif ya. Hinter dem Haus. Dem ya, bukan dem. Dem bukan dem. Jangan. So, yang selanjutnya neben. Neben tambah datif di samping. Di samping. Contohnya, die Katze schläft rechts neben mir, ya.
kalau untuk tambah akusatif dia mich, akan tetapi ketika ini menyatakan posisi dia menjadi datif ya, neben mir, datif daripada ich ya. Kan contohnya ini, die Katze schläft ya, schläft berasal dari kata schlafen ya, juga intransitif tanpa objek ya, berasal dari kata schlafen, kata kerja kuat juga sehingga dia mendapat umlaut di sini ya, schläft, rechts ya, rechts, neben mir, di sampingku atau di samping saya ya. Kemudian lanjut, über ya, sekali lagi bukan Uber, über, di atas ya. Misalnya ini meja, bukan di atas seperti ini, tapi di atasnya ini, entah itu tergantung atau entah itu melayang, pokoknya di atasnya lah ya. Contohnya, die Lampe hängt über dem Tisch ya. Die Lampe hängt ya, sama hängt, tergantung, di atas meja ya, tapi bukan atas auf, bukan ini, karena kalau auf itu di atas, ini meja dia di atasnya ini ya, tapi über itu di atasnya, di atas seperti ini, bukan tersentuh ya. So, die Lampe hängt über dem Tisch, tergantung di atasnya ya, di arah atas itulah maksudnya. So, selanjutnya unter ya, bukan unter, unter tambah datif menjadi di bawah, di, sekali lagi artinya posisi. Contoh, der Ball ist unter dem Stuhl, der Ball ist unter dem Stuhl. Ist menyatakan keberadaan ya, menyatakan desain itu kan untuk menyatakan posisi, keadaan, keberadaan ya, kondisi juga. So, berada di mana dia ya? Kalau ditanya wo ist der Ball, maka jawabnya der Ball ist unter dem Stuhl, di bawah, karena datif menjadi di bawah, bawah, di bawah kursi, stool ya, kursi. Lanjut, vor, vor, depan, tambah datif menjadi di depan ya. Contohnya, sie steht vor ihrem Bruder, sie steht vor ihrem Bruder, dia berdiri di depan saudara laki-lakinya ya. Misalnya saya saudaranya, maka dia menghadap ke saya, entah saya begini, entah saya begini, pokoknya dia di depan saya gitu, saya saudaranya, dia ada di sana, dia berdiri entah di posisi bagaimana, yang penting dia berdiri di depan saya gitu ya. So, sie steht vor ihrem Bruder. Lanjut, zwischen ya, Z dibaca TS, W dibaca V, SCH dibaca SH ya. Kalau SCH itu kalau di lambang linguistiknya seperti ini ya, SH. Zwischen, antara, tambah datif, di antara. Contoh, ich sitze zwischen dem Sofa und Tisch. Tahu perbedaannya? Tisch ini bisa memang tak pakai artikel, hanya saja bisa juga memakai artikel. Kenapa saya tidak buat artikelnya? Ya karena memang datifnya sama-sama dem, bisa ya, sama-sama dem. Tahu kita tambahi juga nggak apa-apa, misalnya di sini und dem Tisch, bisa. Tapi seandainya di sini katakanlah apa ya, pintu, misalnya di sini adanya pintu, menjadi datifnya pintu apa? Die Tür menjadi der und der
Tua. Kan gitu. Bisa. Bisa juga nggak ada der-nya. Ya asal tahulah, ya. Pokoknya dia mengerti yang dikatakannya itu. Hanya saja biar ya nampak, ya. Lantaran tadi dish tidak pakai dem bisa karena memang sudah ada dem, sama-sama dem, datifnya sofa dan dish itu sama-sama dem, ya. Oke. So kesimpulannya untuk khusus ini ya, preposisi ini bisa dipakai untuk akusatif dan datif, bisa. Hanya saja ketika dia dipakai akusatif, dia menyatakan Richtung, arah, ya, ke, ya, ke dalam, kepada, ke atas, ke belakang dan lain-lain. Sedangkan apabila dia dipasangkan ke datif, artinya menjadi di posisi, ya. Misalnya di dalam, pada, di atas, di belakang, di samping dan lain-lain. Itu kesimpulan yang paling harus dipahami, ya. Anda bisa membuat contoh-contoh lain, ya. Paling saya punya tips ketika kita berlatih bahasa Jerman, ya. Kita kalau bisa sambil kita praktekkan. Misalnya ketika saya menunjukkan atau menyatakan sesuatu, ya, dinding itu di belakang saya, maka saya harus praktekkan atau bahkan saya tunjuk bisa, misalnya dinding itu ada di belakang saya, ya, die Wand ist hinter mir, ya, di belakang saya. Atau jangan-jangan die Kamera ist vor mir, ya, di depan saya. Atau jika saya sampingi, die Kamera ist links neben mir, ya. Atau saya melihat ke kamera, ya, ich sehe links neben die Kamera, ya, bukan neben der Kamera, karena kalau neben der Kamera itu artinya di samping. Saya melihat ke samping kiri kamera, maka bahasa Jermannya ich sehe links neben die Kamera, bukan neben der Kamera, ya. Berlatih sambil melakukan itu bagus, ya, karena itu akan tersimpan secara alami di otak, ya, sambil melakukan, berlatih sambil melakukan, berbicara sambil melakukan, itu lebih banyak, ya, yang kita dapatkan, tersimpan di memori kita secara tidak sadar. Oke, sampai sini, terima kasih.